saya. Di video ini saya akan bahas mengenai varian dari Rocky sendiri. Kebetulan untuk varian 1000cc itu ada 3 aja, yaitu Rocky 1000cc Turbo R, habis itu Rocky 1000cc Turbo ADS, dan Rocky 1000cc Asa. Jadi di belakang saya ini adalah Rocky 1000cc Turbo Asa. Saya akan menjelaskan mengenai varian yang ada di belakang saya ini, yaitu RTC Asa. Dimana untuk detail-detail mengenai Rocky sudah saya bahas di video-video saya sebelumnya. Jadi jangan lupa tonton video-video saya sebelumnya. Di situ membahas detail mengenai banyak detail-detailnya. Karena kalau misalkan di sini saya bahas secara keseluruhan itu butuh waktu. So jangan lupa tonton video-video saya sebelumnya di channel ini. Udah saya klasifikasikan menjadi sebuah playlist ya. Jadi kalian tinggal nonton secara berurutan. So tetap stay tune di video ini. Ya, ini adalah tampilan dari Daihatsu Rocky. Kalau misalkan kalian lihat ini tipe apa, ini adalah tipe R Asa. Kalau tipe R Asa itu otomatis adanya di mode DCVT atau Matic. Dari tampilan sini itu bisa kelihatan bahwa ini tipe Asa adalah di situ. Di atas itu kelihatan bahwa di atas kaca di dalamnya itu ada sedikit kayak komponen tambahan. Nah, di sini ini adalah komponen tambahan yang berupa kamera stereo. Jadi ketika kalian lihat mobil seperti ini di jalan, kalian lihat yang pertama adalah lihat di velgnya dulu. Kalau udah velgnya model begini, berarti itu adalah tipe 1000cc turbo. Kemudian kalau tampilan grillnya itu kosong seperti ini, ada kemungkinan tipe R atau tipe Asa. Jadi tahap yang kedua yang harus kalian lihat adalah di kaca depan, apakah ada tambahan perangkapnya. Kalau ada tambahan perangkapnya seperti ini, nah ini berarti sudah bisa dipastikan tipe Asa dan transmisinya pasti CVT. Itu mengenai awal-awal ketika kalian ingin mengenali mobil Rocky di jalanan. Itu adalah kamera stereo. Nah, itu ada kamera stereo, bukan kamera depan atau apa. Jadi kamera stereo ini adalah kamera Asa yang dia bisa mendeteksi mengenai marka, mengenai mobil yang di depan, sehingga keamanan Anda lebih aman ketika memakai mobil ini. Jadi ada 2 kamera stereo. Tuh mengenai Daihatsu Rocky, mobil ini harganya pun juga cukup sangat murah dengan fitur dan ukuran mobil baru, apalagi mobil ini kena relaksasi PPNBM. Untuk tahap yang kedua relaksasi PPNBM-nya adalah 50%. Jadi sangat sayang banget untuk dilewatkan mobil ini. Untuk Rocky yang tipe Asa ini itu dibandingkan tipe ADS itu memang berbeda. Jadi selisih harganya memang lebih mahal Asa, yang selisih 400 ribuan kalau nggak salah ya dari press list. Cuma untuk yang tipe Asa ini bisa dipastikan tidak ada aksesoris tambahan seperti yang ada di tipe ADS. Seperti di grillnya depan ini yang paling kelihatan. Kalau yang tipe ADS itu ada tambahan chrome satinnya di sini. Tapi kalau yang tipe biasa tidak ada. Termasuk yang tipe Asa itu tidak ada karena ini adalah versi global dari Rocky. Tuh, terus yang kedua adalah di bawahnya sini. Nah, ini juga tidak ada tambahan aksen aksesorisnya, aksen warna silver. Tuh, karena yang Asa ini adalah versi global dari Rocky yang ada di dunia. Jadi memang berbeda sekali dengan versi yang ADS. Terus kemudian grillnya di sini, kalau yang versi Asa itu di sini ada palet warna merahnya. Yang tipe ADS di sini ada palet warna merahnya, tapi kalau yang tipe Asa ini nggak ada. Wis sesuai seperti yang kalian lihat di sini. Terus kita lihat lampunya udah full LED ya. Ini saya lepas dulu. Jadinya lampu utamanya ini udah full LED. Jadi ada titik 1, 2, 3, 4, 5. Jadi ada 5 komponen ya, atau 5
lampu, dimana yang paling kiri, yang paling dalam, sisi dalam ini adalah lampu sein atau lampu rating. Yang kedua dari dalam ini adalah lampu kota. Terus 1, 2, 3 ini lampu utama dan lampu dim menjadi satu. Jadi nyalanya nyala putih terang. Jadi seolah-olah lampu ini tuh lampu putih, nggak ada aksen kayak warna-warna kuningnya, nggak ada, karena kuningnya udah langsung ikut LED yang ada di dalam. Kemudian fog lampnya, kalau kalian lihat dari versi globalnya, fog lampnya persis seperti ini, cuma kalau yang versi Jepang itu ada tambahan perangkat sensor atau apapun ya. Tapi kalau yang Rocky Indonesia ini semua persis bentuknya seperti ini, cuma tidak ada tambahan akses apapun. Untuk velgnya ini dia udah pakai ring 17 ya. Jadi dia ringnya ring besar, untuk ukuran bannya 205 dengan ketebalan 60, jadi 205/60. Jadi secara umum Rocky ini dengan tampilannya yang gagah, besar, kokoh, velgnya juga didukung dengan velg-velg yang besar. Jadi pas dengan ukuran mobil ini, bahwa mobil ini menyandang compact SUV. Terus kemudian mengenai spionnya, ini spionnya mirip punya Terios atau Xenia, ya modelnya di sini juga ada lampu seinnya. Spion ini itu dia punya fasilitas di mana retractable dan auto. Jadi ketika mobil ini saya remote untuk mengunci, ya, dia spionnya otomatis tutup. Dan ketika saya buka kunci, spionnya ini dia buka sendiri. Itu kalau lewat mekanisme auto. Tapi di dalam sini, di interior sini, nah di sini nih, ini juga ada tombolnya juga nih. Nah di sini kalian kelihatan ya, ada mau di auto, buka segala macam. Kalau ini auto, kalau ini buka. Jadi ada modenya sendiri ya. Ini buka, ini nutup, dan ada mode autonya juga. Kemudian untuk handle-nya ini udah chrome ya. Cuma ini ada sensornya di sini. Jadi ketika kalian bawa kunci Rocky ini, kalian sentuh di sini, dia otomatis bisa buka atau bisa tutup. Jadi cukup disentuh, bukan ditekan di apapun, cukup digini aja, dia langsung buka atau buka tutup. Nanti saya simulasikan ketika pakai kunci ya. Tuh, untuk yang tipe ini, yang belakang ini juga udah chrome. Kalau tampilan samping dari belakang seperti ini ya. Jadi bannya besar, ringnya ring 17, ukurannya 205/60, jadi kokoh, kuat, energi, dan stabil. Dari tampilan samping ini, nah ini ada talang airnya. Jadi talang airnya ini dia udah ada tulisannya Rocky, di sini sedikit menyempit. Kemudian nah di sini lebih lebar lagi, jadi talang airnya ada motifnya. Jadi ini fungsinya ketika kita nggak pakai AC, kita pengen udara luar, tapi udara luar ini hujan, kita bisa buka sedikit sehingga kita masih dapat udara luar, tapi air nggak bisa masuk. Jadi kalau dari tampak belakang itu seperti ini Rocky. Jadi kelihatan. Ini juga yang mau saya jelasin bahwa di sini ada tambahan fendernya. Jadi over fender. Jadi kelihatan dia lebih kokoh, depan juga sudah ada. Nah, ini juga ada over fendernya, dia hitam. Terus di sini kalau untuk varian R, ini dia tidak ada tambahan aksennya. Jadi kalau ADS di sini ada tambahan aksesorisnya, di bawah juga. Tapi kalau R ini dia masih kosong sesuai paket yang tipe R biasa. Iya kan? Tapi kalau ADS di situ ada tambahan aksesorisnya. Antena juga dia udah pakai shark fin ya. Untuk spoilernya sebenarnya dia menyatu sama bagasi, jadi ada tambahan spoilernya di sini. Terus kemudian di sampingnya ini juga ada tambahan. Jadi dia untuk meluruskan dari samping ini untuk yang kacanya ini kecil ya, karena dia tidak ada baris ketiga, cuma 2 baris aja, kacanya kecil. Terus ini juga ada tambahan, ini ada tambahannya juga, tambahan pemanis untuk aksen spoilernya. Ini tampilannya keren ya, luar biasa keren, jadi lebih enak, lebih gagah. Kemudian ini juga ada HMSL, High Mount Stop Lamp.
ya ke bawah ada wipernya. Jadi wipernya ini juga intermittent rear wiper. Jadi ketika wiper depan nyala terus kemudian kita mau mundur, wiper ini otomatis aktif tanpa diputar tuasnya, dia otomatis 3 kali usapan. Terus kemudian di tipe R ASA ini dia di sini tidak ada aksen chrome-nya. Tapi kalau di ADS dia ada aksen chrome-nya di sini. Jadi kalau untuk yang tipe R ini tidak ada. Kemudian untuk stop lamp-nya ini dia udah model smoke ya. Jadi kelihatan di sini ada ornamen kelihatan warna hitam. Ini lampunya juga sudah LED, lampu kota. Terus lampu remnya ada di sini. Untuk lampu mundur sama lampu senya dia masih pakai halogen. Jadi lampunya ini dilihat dengan ornamen istilahnya yang garnish ini itu antara kanan kiri itu menyambung jadi satu. Jadi kelihatan mobil ini kokoh, gagah dan elegan ketika dilihat dari belakang. Kemudian ini motif angin-anginnya dia jadi sesuai dengan global ya, di sini kayak begini. Itu juga mata kucingnya. Jadi ini ada kamera belakangnya juga. Untuk yang tipe ASA ini dia tidak ada aksen seperti yang ADS, dimana kalau ada di ADS itu ada tambahan aksesorisnya. Cuma untuk tipe R dan tipe ASA ini motifnya polos seperti ini, hitam tanpa aksesoris embel-embel apapun seperti yang ada di tipe ADS. Jadi beda sekali, tambahan aksesoris yang di ADS itu tidak tersedia di tipe R atau tipe ASA. Ini saya akan coba masuk ke dalam, dimana mobil ini kondisinya nggak terkunci. Nah, ini kuncinya ada di sini. Nah, ini dia ngunci. Kalau dia ngunci di tombol D ini, dia otomatis ngunci dan spionnya itu udah melipat. Nah, tapi kalau misalkan saya buka, nah dia spionnya juga otomatis melipat kebuka. Alternatif lain adalah dia ditekan ini, gini. Itu kunci. Ini saya taruh ya, saya taruh atas ini dulu. Ini saya nggak pegang kunci atau apapun. Kalau ini saya buka begini, nah tadi itu mengenai sensor ketika kita buka pintu dari Rocky. Kemudian oke, saya buka. Nah, ini adalah tampilan interior. Saya mulai dari sini dulu. Untuk door trimnya ini di sini ada aksen silvernya. Kemudian di sini ada pelipit bahan material yang berwarna merah, jadi cakep sekali. Terus ini masih material plastik yang kuat ya, masih plastik biasa. Terus di sini ada material kainnya, jadi dia lebih empuk, untuk sandaran tangan juga enak. Ininya chrome, tetap masih chrome. Kemudian ada power window, ada retract, terus ada electric mirrornya juga ada di sini semua. Terus kemudian ada tempat cup holdernya, kemudian ada tempat speaker. Ini mengenai door trim. Kemudian untuk mengenai interiornya, kalau dari sekilas ini jadi kelihatan bahwa antara tape sama yang AC itu dia menghadapnya ke driver, ya kan. Terus ini untuk kisi-kisi AC-nya ini juga dilengkapi dengan aksen warna merah ya. Terus ini bentuknya ini juga unik banget ya, futuristik banget. Terus kemudian ini ada tempat buat cup holder ya. Jadi tersembunyi kalau orang nggak tahu gitu ini apaan gitu ya. Tapi ketika kita tekan, nah ini tempat buat naruh minum selain yang di door trim tadi. Kemudian di sini ada sebuah tombol, di mana ini adalah tombol asanya. Jadi ketika kalian tekan seperti ini dia bisa aktif atau bisa di off kan juga. Jadi ketika bunyi pip itu mengganggu dan kalian pengen menonaktifkan mengenai fitur asanya atau fitur keselamatannya, kalian tinggal ditekan ini, di off kan aja. Kemudian yang ini itu untuk stability controlnya. Jadi kalau kalian pengen kecepatan tinggi dan pengen yang bisa ngepok ya ini di on kan. Kalau pengen di off kan maksudnya, kalau misalnya kalian pengen ngepok ya, jadi pengen yang belakang itu ikut goyang ya di off kan. Tapi kalau pengen jalan kecepatan tinggi terus belok-belok manuver secara stabil, ini juga di on kan ya, ada di sini semua. Kemudian ini adalah tombol mengenai speedonya yang di situ ya kan. Jadi ini coba saya nyalakan dulu ya. Untuk menyalakannya ini ada tombol, tekan. Nah, tombol yang pertama saya tekan lagi, yang kedua, nah itu nyala wipernya.
Nah, munculnya seperti ini, ya kan. Ketika muncul seperti ini nyala. Sebentar saya matikan dulu. Ini adalah tombol untuk mengatur. Ini adalah tombol untuk mengatur mengenai speedonya. Jadi ini ada enter, ada back, ada trip. Jadi di sini saya back. Nah, di sini nah mengenai fitur speedo ini saya udah dijelasin di video-video sebelumnya mengenai speedometer Rocky. Jadi saya di sini nggak membahas. Kemudian di varian Matic ini di sini ada tombol power. Tombol power ini berfungsi untuk akselerasi. Jadi untuk akselerasi biar karena Matic ya. Matic itu kan kecenderungannya kalau mau manuver itu kan lebih lama dan lebih lemot. Dengan menekan tombol power ini maka akselerasi akan lebih cepat. Kemudian yang di atas ini adalah tombol mengenai audionya. Jadi beda, biasanya rata-rata di mobil Daihatsu kan untuk tombol audio ada di sebelah kiri. Ini kebalik, ditaruh di sebelah kanan. Yang sebelah kiri itu untuk mengenai speedometer. Kemudian mengenai joknya, di sini joknya sudah model kayak menjepit ya, menjepit tubuh maksudnya. Menjepit tubuh, dimana di sini ada kanan kirinya menjepit, terus ada aksen merahnya juga. Untuk yang bagian bawah juga di situ, ini juga sudah ada. Ini materialnya juga halus banget, jadi tidak gampang keringat. Terus kemudian di sini juga ada menu, dimana ini buat meninggikan jok ya. Terus ini untuk sandaran punggungnya, kemudian bisa maju mundur. Terus di sini nih ada tempat buat naruh barang. Ini juga ada aksen merahnya nih. Jadi aksen merahnya ini bukan cat, tapi memang benar-benar material yang dari warna merah. Ini beda banget. Jadi ini benar-benar produk Daihatsu yang standar global banget. Kemudian ini saya coba duduk, dimana tipnya sama, model floating. Terus untuk panel instrumen ini, instrumen AC, dia menghadap ke driver. Ke bawahnya ini untuk AC, stop engine di sini. Ini persnelingnya itu dia udah CVT. Jadi ini ada P, R, N, D, ada plus, ada minus. Jadi di CVT ini itu sudah mengadopsi mobil Daihatsu yang pakai transmisi triptonic. Jadi ketika kalian posisi D, kemudian kalian pengen bermanuver, pengen pindah gigi layaknya mobil manual, itu nanti kalian bisa tekan ke atas dikit untuk nambah gigi, atau berkurang atau ke bawah dikit untuk mengurangi gigi. Kemudian untuk traynya, lacinya biasa normal. Terus di sini juga ada, untuk cup holdernya juga. Di sini di door trim ini juga hampir sama. Ini ada bahan backlightnya, jadi lebih empuk. Ini juga material biasa. Ini ternyata warna chrome. Kemudian yang ini aksen silvernya sama, di sebelah situ juga hampir sama. Yang sebelah kanan tadi aksen silver plus merah. Terus kemudian di sini ada konsol boxnya. Jadi konsol boxnya ini ketika saya duduk sesuai dengan tangan saya ketika saya posisi nyantai, plus dia lebih dekat dengan persneling. Persnelingnya juga dibikin setara ya, tingginya sama. Untuk menyetir mau pindah gigi segala macam biar lebih nyaman tuh. Terus ini juga ada bukanya. Nah, ini ada konsol boxnya. Ini posisi handremnya, jadi ini benar-benar ekonomis banget. Ketika kalian duduk, nggak jalan pun duduk di sini sambil nyantai, tangan kiri ada sandarannya buat istirahat, yang tangan kanan juga di door trim. Kemudian kalian bisa tiduran di dalam mobil Rocky. Kemudian ini untuk spionnya ada dua mode, day and night. Terus di atas ini, nah ini kelihatan, ini ada seatbelt buzzernya untuk yang baris belakang. Jadi kelihatan untuk yang baris depan dia pakai yang di speedo sini. Terus kemudian di spion inilah, ini kelihatan ada tambahan perangkat. Ini adalah kamera stereo. Jadi khusus tipe ASA ada ininya. Ini yang bikin dia mahal dan harganya berbeda. Jadi di sini ada dua kamera, namanya kamera stereo ya, bukan kamera parkir atau kamera apapun. Jadi kamera stereo ini dia bisa melihat ke depan, yang menyangkut fitur keselamatan dari ASA itu sendiri. Nah, mengenai fitur dari ASA udah saya jelaskan di video-video sebelumnya, kalian bisa lihat di video saya sebelumnya. Rocky ini juga sudah dilengkapi dengan airbag yang sebelah kiri, yang sisi pengemudi juga. Kemudian, nah ini untuk visornya dia juga ada kacanya.
yang sebelah sini juga sudah ada kacanya juga, namun tidak ada lampunya ya. Terus yang ini untuk lampunya dia satu-satu, kalau mau dinyalakan dua-duanya juga bisa. Jadi terserah kalian, biar sesuai kebutuhan aja untuk menyalakan lampunya ini. Oke, saya buka di sini. Kita mau lihat di baris kedua. Kita coba di bagian door trimnya dulu. Jadi door trimnya ini materialnya masih biasa. Di sini juga tidak seperti yang di depan. Di sini nggak ada backlightnya. Di bawah ada cup holder. Ini juga ada indikasi chrome lah. Ornamen-ornamennya seperti ini yang futuristik. Ini juga, nah ini kelihatan lekuannya luar biasa memang desainnya. Ketika kita masuk, saya udah menjelaskan mengenai mekanisme sandaran yang di jok baris kedua, di mana dia ada 3 mode. Kalau kalian pengen tahu lihat modenya seperti ini, kalian bisa lihat di video-video saya sebelumnya mengenai 5 fitur yang jarang diulas. Ya, itu saya di sini nggak saya ulas, tapi kalian bisa lihat video saya sebelumnya. Ini joknya, jadi joknya ini tebal banget, ya materialnya juga bagus. Di sini juga ada sabuk pengamannya. Sabuk pengamannya ini nggak di atas tapi menyatu dengan joknya. Terus ketika saya duduk, nah ini joknya empuk sekali. Kemudian kaki ini masih luas nih, sama padahal tadi ketika saya duduk di depan itu saya mentokin, tapi ini dia masih ada sisa spare nih. Nah segini masih sisa ya, segini lah ya. Jadi sangat nyaman sekali. Terus kemudian di sini ada sedikit tonjolan. Terus, nah ini mengenai konsol boxnya, saya duduk super nyaman. Ini lampunya, lampunya nyala. Kemudian ada hand gripnya model kebalik. Jadi overall untuk yang baris kedua ini sangat nyaman sekali ketika kita naik mobil Rockley ini. Untuk bagasi, di sini ada tombol, kalau bisa kalian lihat ya. Di sini ada tombol, ini tekan habis itu buka. Mekanisme dibuka ini adalah mengenai bagasinya. Nggak akan saya terangkan banyak mengenai bagasi. Jadi bagasinya seperti ini ya, global aja. Bagasinya sangat luas banget, ada traynya, ada lampunya, jadi ini super luas banget. Mengenai bagasi ini saya juga sudah ulas di 5 fitur yang jarang diulas di video saya sebelumnya, bisa kalian lihat. Jadi ada beberapa mode. Ini bagasi punya 2 mode. Untuk mengeluarkan ban kita nggak perlu mengeluarkan ini, cukup di sandaran aja, karena di sisi kanan sisi kiri itu kalau kalian lihat ada kayak pengait ya, ini buat menahan ini. Untuk ban serepnya yang video saya sebelumnya juga pernah saya ulas. Nah, banyak sudah racing ya. Jadi mengenai bagasi ini kalian bisa lihat video saya sebelumnya, di sana lebih jelas ulasannya. Membuka mesin seperti biasa, di sini ada tuasnya, ini saya tarik dulu. Seperti biasa juga di sini ada pengamannya. Ini berat sekali nih. Mesinnya memang super berat. Saya buka dulu. Ini adalah mesin Daihatsu Rocky ya, turbo. Lupa ada turbonya nih. Jadi kalau dilihat ini kok mesinnya kok kecil banget ya, 1000 cc, bahkan ada yang bilang begitu, bahkan menganggap remeh. Sebenarnya memang benar mobil ini 1000 cc, cuma karena ada turbonya, jadi tenaga mobil ini itu setara dengan mobil 1500 cc. Namun dengan konsumsi bahan bakar 1000 cc. Jadi kita cukup mengeluarkan biaya bensin untuk 1000 cc, tapi tenaga yang kita dapat 1500 cc. Itu yang bikin mobil ini superior. Jadi kalau nggak ada turbo, rasanya sih juga nggak make sense. Apalagi mesin 1000 cc ya, kita identik dengan Ayla atau Sigra, mobil segede ini. Makanya nggak cocok kalau tidak ada turbonya. Jadi di sini ada perangkat turbonya, di situ ada kelihatan ya, mesti berdekatan dengan knalpot. Karena turbo itu adalah mengolah bahan bakar yang keluar atau residu yang keluar dari mesin berupa knalpot, diolah kembali menjadi sebuah tenaga. Makanya di sini banyak sekali pipa-pipa untuk mendaur ulang gas buang menjadi sebuah tenaga. Kemudian di sini
akinya juga kecil ya, karena semua udah pakai full LED, lampu depan, lampu belakang juga full LED, jadi tidak perlu aki yang besar. Ini juga menghemat ruang dan juga menghemat biaya ketika ganti aki. Ini untuk plusnya, ini di sini ada tambahan nih, kalau kalian lihat ini kayaknya seperti sekring ya, jadi di aki pun, di sumber kelistrikan pun, di awalnya ini juga sudah ditambahi sebuah perangkat. Terus kemudian ini untuk ecunya ada di sini, bukan di dalam ya, di sini. Jadi sekali perawatan langsung ke sini semua. Ini adalah mengenai mesin. Terus kemudian kapasitasnya di sini sudah ada peredamnya. Jadi peredamnya ini berat banget, asli berat banget. Itu tadi sekilas mengenai penjelasan saya mengenai Rocky tipe RTC Asa. Jangan lupa saksikan video-video saya sebelumnya yang banyak sekali membahas mengenai Rocky, mengenai detail, mengenai konsep atau apapun lah itu mengenai Rocky. Jangan lupa. Kemudian kalau misalnya kalian ada pertanyaan, jangan lupa tulis di kolom komentar, nanti secepatnya akan saya jawab. Oke, sekian dulu video saya. Nantikan video-video saya selanjutnya sekitar 2, 3, atau 4 hari lagi mengenai Daihatsu Rocky. Terima kasih.